Untuk teknis PowerPoint-nya, Sad? Antum terang di operator. Ya, oke. Sudah siap-siap saja. Saya lupa ngabarin dah. Oke, apa-apa. Baik, kita mulai aja saja. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu pasti aja ada yang datang. Ada live juga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan kajian Ustadz Isnan baik melalui Zoom ataupun melalui YouTube, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan. Kemudian tak lupa juga kita doakan pada guru kita, Ustadz Isnan Ansori, agar selalu sehat dan bisa membawakan kajian dengan materi-materi usul fikih yang selalu menarik. Baik, mungkin langsung saja nih ke Ustadz Isnan Ansori saja. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman saja, sehat-sehat aja nih. Kelihatannya juga bugar nih, antum. Alhamdulillah. Oke. Nih, headset saya agak mati satu loh, tapi jelas ya suaranya. Tapi jelas, Ustadz. Antum juga yang penting, iya, nggak apa-apa sih. Oke, baik. Mungkin sekarang kita akan berpindah istinbat nih, Ustadz ya. Ya, metode istinbat yang baru. Metode istinbat yang baru, kemarin kita udah bahas masalah yang tersirat dan yang tersurat dari istinbat bayani. Nah, sekarang kita bakal ke istinbat ta'lili. Baik, mungkin untuk opening silahkan, Ustadz. Antum bisa jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di sore hari ini. Allah memberikan kepada kita kesempatan, nafas kehidupan untuk senantiasa bisa bersyukur atas setiap nikmatnya dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah yang mahdoh ataupun yang ghairu mahdoh. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan keistiqomahan untuk senantiasa setiap waktunya tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah, tapi dalam rangka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga alhamdulillah pada hari ini kita kembali akan mengkaji sebagian dari teori-teori dalam ilmu ushul fikih yang merupakan pabriknya para ulama, yang merupakan job desk-nya para ulama yang di dalam menyimpulkan produk hukum fikih, ya. Dan tentunya kita mempelajari ini semua adalah, kalau saya pribadi, niat dan tujuan utamanya adalah agar kita betul-betul bisa mengamalkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, agar kita bisa bertanya kepada mereka, dan dengan mengetahui bagaimana mereka memproduk hukum itu, semakin yakinlah kita bahwa mereka adalah orang-orang yang memang disebut sebagai al-muwaqqi'an rabbil alamin, ya, sebagai pemegang stempelnya Allah, ya, diberi legitimasi oleh Allah untuk menjelaskan hukum-hukumnya. Baik, pada kesempatan di sore hari ini kita akan membahas jenis istinbat yang kedua, yaitu istinbat ta'lili, ya. Dan tentunya sebagaimana pada persoalan maratibul adillah, karena beberapa sesi yang lalu kita sudah membahas ada satu istilah maratibul adillah, ya. Jadi maratibul adillah itu kan artinya urutan di dalam pengambilan dalil, ya, di mana jumhur ulama mendahulukan ijma, baru kemudian nas Al-Qur'an hadis, baru kemudian qiyas, ya. Rupanya maratib di dalam proses istinbat juga ada, gitu ya, yang bisa kita sebut dengan istilah maratibul istinbat, gitu ya. Jadi bukan dalil saja yang dilakukan proses pengambilannya secara tertib, ya, seperti wudhu misalnya, nggak mungkin kita cuci kaki dulu sebelum wajah, gitu ya. Iya. Maka dalam bab istinbat juga seperti itu hakikatnya. Jadi urutan 3 metode istinbat yang sudah kita jelaskan pada beberapa sesi yang lalu, yaitu istinbat bayani, ta'lili, dan istislahi, itu juga sebenarnya adalah metode istinbat yang mesti dilakukan secara tertib, gitu ya.
Artinya seorang mujtahid itu ya kalau ingin menyimpulkan suatu hukum syariat, ya maka otomatis istinbat yang pertama dilakukan adalah istinbat bayani, ya dengan meneliti secara metode kebahasaan dalam teks Al-Quran dan Sunnah yang kita sebut istinbat bayani, ya lewat mantuknya ataupun lewat mafhumnya, gitu ya. Dan saya mungkin sebelumnya mohon maaf perlu sedikit mengoreksi ya pertanyaan yang sempat kemarin ditanyakan pada pertemuan terakhir terkait dengan mafhum, yaitu tentang perbedaan antara mafhum dan kias. Ya, ada yang bertanya seperti itu kalau tidak salah Pak Denny atau Pak Uzian itu. Pak Denny kayaknya. Pak Denny ya. Yeah. Nah, saya sedikit mengoreksi pada pertemuan yang lalu itu saya menjelaskan bahwa antara mafhum dan kias itu tidak beda, hanya beda dari sisi istilah saja. Ya sebenarnya ini apa namanya jawaban yang saya tidak salah secara 100% ya. Artinya antara mafhum dan kias itu memang sejalan sebenarnya gitu ya. Artinya atau metodenya sama saja. Intinya makna yang diambil dari makna implisitnya mantuk. Tapi pembahasan kias ini sebenarnya lebih luas daripada mafhum ya. Jadi di satu sisi dia sama dengan mengambil makna yang tidak eksplisit ya, atau tidak mengambil makna yang tersurat. Yeah. Dua-duanya sama dari sisi itu. Tapi dari sisi penggunaannya nanti kias itu lebih luas daripada mafhum. Karena kias itu tidak hanya terkait dengan teks. Kias itu nanti terkait juga dengan apa yang di luar teks. Ya, atas dasar kesamaan sifat. Dan inilah yang nanti akan kita sebut dengan istilah istinbat ta'lili. Nah, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya istinbat ta'lili ini dekatnya kepada dalil kias. Ya. Sebagaimana kalau kita pernah membahas dalil pada sesi yang lalu, kan dalil yang pertama, kedua, ketiga itu adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Ya. Al-Quran, Sunnah, dan Ijma ini lebih dekat kepada istinbat bayani. Jadi Al-Quran, Sunnah, Ijma itu adalah objek dari istinbat bayani. Ya. Nah, sedangkan kalau untuk istinbat ta'lili, maka hakikatnya ya mirip, atau bukan mirip, ya malah sebenarnya adalah istinbat ta'lili itu ya kias, gitu ya. Jadi proses dalam melakukan pengkiasan ya atas suatu masalah yang belum ada jawaban teksnya dalam Al-Quran dan Sunnah ya, berdasarkan kesamaan sifat terhadap apa yang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, makanya sebenarnya begini, Ustaz Zaifa, saya ingin menyampaikan mukadimah ini karena pembahasan kias ini sudah kita bahas ya, mungkin sama Sa'adior ya, Sa'adior. Makanya maksud saya tidak akan mengulangi lagi pembahasan tentang masalah kias. Silakan kalau ingin mengkaji kembali apa itu kias, kemudian apa itu jenis-jenis kias. Nanti kias ada namanya kias nafyul farik, ada kias dalalah, ada kias illah, dan seterusnya gitu ya. Itu silakan dibaca dalam atau dikaji di program Dior. Saya lupa sesi keberapa terkait dengan dalil kias gitu ya. Tapi yang akan kita bahas terkait dengan istinbat ta'lili di sini adalah ada dua tema besar yang terkait dengan istinbat, atau tiga tema besar terkait dengan istinbat ta'lili, bukan pembahasan klasifikasi kias, tapi terkait dengan secara khusus tentang illah gitu ya, tentang illah. Karena istinbat ta'lili itu diambil dari kata illah. Nah gitu. Jadi spesifiknya yang sedang kita ingin bahas itu adalah illah. Illah itu artinya alasan disyariatkannya suatu hukum. Ya, yang nanti bisa saja ilat itu sekedar untuk kita tahu, untuk diterapkannya hukum dalam Al-Quran dan Sunnah, atau untuk disamakan dengan persoalan yang lain yang nanti kita sebut kias. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini mukadimah ini ingin saya sampaikan karena pembahasan kias sudah kita bahas. Jadi nanti kita tidak lagi mengulangi persoalan masalah kias gitu ya. Tapi pada dasarnya contoh-contohnya kias semua nanti gitu ya. Karena istinbat ta'lil ini ya kias itu sendiri sebenarnya. Tapi lebih kepada metodenya, bukan kepada kias sebagai dalil ya, tapi kepada metode kias untuk melakukan proses penyimpulan hukum syariat dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini untuk mengingatkan saja agar kalau misalnya nanti kok nggak ada pembahasan kias dalam istinbat ta'lili padahal yang dibicarakan adalah kias semua, silakan rujuk di sesi tentang kias. Ya, seperti itu. Baik, seperti biasa Ustaz Zaifa silakan ditampilkan PowerPoint-nya terkait dengan istinbat ta'lili ini. Sebenarnya istinbat ta'lili ini merupakan klasifikasi istinbat yang tidak lepas dari kritikan ulama ya, Pak. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Syekh Wahbaz Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu,
sebenarnya pembagian istinbat menjadi bayani, ta'lili, dan istislahi ini itu sebenarnya pembagian yang para ulama kontemporer berbeda pendapat sebenarnya gitu ya. Artinya Syekh Wahbah Zuhaili itu di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam itu malah nggak membagi seperti tiga ini, tapi beliau mengutip gitu ya. Jadi ada siapa namanya saya lupa, Ad-Dualibi kalau nggak salah, beliau menulis kitab tentang Al-Madkhal fi Ilmil Usul, membagi istinbat itu menjadi tiga. Tapi di satu sisi yang lain, ya, Syekh Wahbah Zuhaili juga mengutip suatu kritikan yang mana ada sebagian ulama menganggap istinbat taklili itu sebenarnya bagian dari istinbat bayani. Karena tidak lepas dari teks. Makanya kemarin kita mengkaitkan dengan mafhum gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya ya klasifikasi untuk memudahkan saja. Bukan berarti ya kalau belajar usul fikih harus seperti ini. Istinbat bayani, baru istinbat taklili, baru istislah, enggak juga gitu ya. Nah, jadi ini saya ingin menyampaikan seperti itu karena kalau di dalam kitab-kitab usul fikih sangat jarang kita akan menemukan istinbat dibagi menjadi tiga seperti ini, gitu ya. Nah, jadi tidak lepas dari kritikan para ulama. Tapi untuk memudahkan saja, maka pertama kita sudah bahas istinbat bayani, dan yang kedua adalah istinbat taklili. Dan istinbat taklili ini di dalam dalam ilmu usul fikih tidak lepas dari pembahasan nas, tidak lepas dari pembahasan teks. Ya, jadi sebenarnya ajaran Islam itu ya ajaran teks sebenarnya bisa dikatakan. Ya, tapi bukan seperti pemahaman teksnya kalangan Zohiri gitu ya. Jadi umat Islam itu tidak pernah lepas dari teks Al-Quran dan Sunnah ajarannya. Tapi cara mengamalkan Al-Quran dan Sunnah juga tidak kaku sebagaimana pendapat Zohiri. Nah, disinilah saya ingin menegaskan juga sebelum kita masuk kepada apa itu istinbat taklili, bahwa ajaran Islam yang diajarkan di dalam kajian usul fikih ini dalam rangka mengamalkan sunnah sebenarnya adalah ajaran yang menengahi antara dua kubu atau dua arus ekstrim. Ya, di satu sisi ada arus Zohiri yang mana mereka menganggap ya pokoknya nas lah gitu ya, semuanya bermuara pada nas, nggak ada lain kecuali nas gitu ya. Jadi seakan-akan menolak fungsi akal untuk menggunakan nas agar sejalan dengan apa yang sejalan dengan apa yang terjadi dalam realita kehidupan manusia. Tapi di sisi yang lain ada arus kalangan liberal yang menganggap nas itu ya nggak penting gitu ya. Yang penting itu adalah akal gitu. Nah ini perlu dua pandangan atau dua arus ini tentunya bertabrakan dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Ya. Maka sebenarnya pertengahannya apa? Pertengahannya itu adalah ajaran Islam tetap sesuai atau tetap berada dalam lingkup teks Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tapi tidak dipahami sebagaimana kalangan Zohiri dan tidak lepas sebagaimana kalangan liberal. Nah gitu ya. Jadi dia tetap sejalan dengan nas. Makanya sekali lagi pembahasan tentang istinbat taklili dan istislah yang nanti akan kita bahas ini tetap masih terkait dengan masalah nas, terkait dengan teks. Walaupun nanti secara eksplisit memang pembahasan teks lebih dekat kepada bayani, tapi taklili dan istislah juga tidak lepas dari nas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah dua sumber utama dalam ajaran Islam dan setiap aturan hukumnya. Ya. Ini makanya secara hierarki ya saya menyebutkan ada tiga istinbat yang semuanya masih terkait dengan istinbat atas nas atau atas teks gitu ya. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, kita tidak akan mengulangi pembahasan qiyas dengan menjelaskan apa itu qiyas dan seterusnya ya. Tapi yang akan kita bahas dalam hal ini adalah tiga hal saja. Yaitu pertama adalah sebelum kita masuk kepada tiga hal tersebut, saya ingin menjelaskan dulu apa yang dimaksud istinbat taklili ya. Tadi saya jelasin. Jadi kan kalau istinbat bayani itu adalah pembahasan seputar makna kebahasaan ya. Jadi menggunakan kaidah bahasa Arab yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dengan istilah mantuqun nas wa mafhumuhu dalam kitab Al-Mustashfa. Tapi kalau istinbat taklili ini sebenarnya disebut oleh Imam Ghazali dengan istilah ma'qulun nas. Ya, ma'qulun nas. Nah, nanti istinbat istislahi disebut dengan ruhun nas. Ya. Jadi istinbat bayani itu nama lainnya mantuq wa mafhumun nas. Sedangkan kalau istinbat taklili adalah ma'qulun nas. Nah, sedangkan istinbat istislahi adalah ruhun nas. Ya, jadi semuanya masih terkait dengan nas. Nah, ma'qulun nas atau dalam istilah dari istinbat taklili adalah ya metode untuk kita mencari illat. Illat itu artinya alasan di belakang penerapan syariat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi kalau kita bicara istinbat taklili, maka yang menjadi poinnya adalah apa alasan Allah mensyariatkan A misalnya, gitu ya.
Dan kemudian ketika ditemukan ilatnya atau alasan di dalam penerapan aturan syariat yang sudah ditemukan secara istinbat bayani, jadi istinbat bayani menyimpulkan berdasarkan mantuk dan mafhumnya, inilah syariat. Ya, ini wajib, ini haram, ini sunnah, ini makruh, misalnya gitu ya. Nah, lalu kemudian istinbat ta'lili lebih progresif lagi, lebih maju lagi, yaitu mempertanyakan kenapa disyariatkan. Nah, gitu ya. Kenapa disyariatkan? Nah, itu berarti ilatnya yang dicari. Nah, ketika sudah kita temukan kenapa disyariatkan atau metode untuk menemukan ilat dari suatu aturan syariat itu, nah kemudian ilat itulah yang nantinya ya dalam rangka untuk terus diamalkan aturan syariat yang sudah diketahui ilatnya tadi, keberadaan ilatnya tadi, atau bukan hanya sekedar untuk diteruskan untuk diamalkan selama ilatnya ada, namun juga bisa diterapkan kepada persoalan lain atas dasar kesamaan ilat. Nah, jadi ada tiga poin dalam definisi yang kita tampilkan ini. Pertama adalah istinbat ta'lil itu adalah metode bagaimana menemukan ilat atau bagaimana menemukan alasan dari suatu syariat. Ya, misalnya Allah mengatakan yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adza. Ya. Jadi katakan wahai Muhammad, sesungguhnya darah haid itu adalah mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang masalah haid. Kenapa tidak boleh digauli istri yang dalam kondisi haid gitu kan? Maka Allah mengatakan qul huwa adza. Katakan wahai Muhammad itu adalah kotoran. Nah, gitu. Jadi kan kita ini secara istinbat bayani mendapatkan perintah dari Allah sebagai seorang suami tidak boleh menggauli istri yang dalam kondisi haid gitu kan. Tapi secara istinbat ta'lili ditemukan alasan ilatnya adalah karena dia kotoran gitu kan, azza. Nah, maka azza inilah yang nantinya pada poin yang kedua setelah diketahui ilatnya adalah azza, pada poin yang kedua akan terus diterapkan hukumnya selama ilatnya ada, maknanya selama istri dalam kondisi haid ya otomatis hukumnya tidak boleh digauli gitu kan. Tapi kalau misalnya istri sudah suci, tidak lagi haid, ya berarti lawan dari tidak boleh yaitu adalah boleh gitu. Nah, ini masih diterapkan atau tidak? Ilat itu menyebabkan kita menerapkan aturan atau tidak gitu ya. Baik. Tapi bukan hanya sampai situ saja ya. Keberadaan ilat pada haid ini akan diterapkan kepada hukum lain yang memiliki kesamaan yang nanti disebut dengan qiyas. Apa itu misalnya? Nifas misalnya. Nah, di dalam Al-Quran nggak ada larangan untuk menggauli istri ketika sedang nifas gitu kan. Tapi para ulama sepakat bahwa darah nifas itu ya mirip seperti darah haid. Maka juga dilarang untuk menggauli. Jadi ada 3 poinnya ya. Menemukan ilatnya, tetap menerapkan hukum selama ilatnya ada, atau kemudian memberlakukan kepada yang lain atas dasar kesamaan ilat. Nah, inilah istinbat ta'lil. Paham ya, saudara ya? Nah, baik. Jadi ini istinbat ta'lil. Nah, maka dari definisi ini kita akan menyimpulkan ada 3 pembahasan atau sebagai pembahasan yang akan kita kaji dalam istinbat ta'lil ada 3. Pertama adalah klasifikasi dari istinbat ta'lili ya. Kemudian atau klasifikasi itu jenis istinbat ta'lili yang berdasarkan 2 hal yang tadi disebutkan terakhir. Setelah ditemukan ilat, tadi kan ada 2 bentuk dalam proses penggunaan ilat tadi yang kita sebut dengan klasifikasi istinbat ta'lili. Nah, ada 2 pembahasan lain yang terakhir, yaitu cara bagaimana kita menemukan ilat. Namanya disebut masalikul illah. Ya. Jadi setelah diklasifikasikan, anggaplah ilatnya sudah ketemu, akhirnya kita klasifikasikan gitu ya. Baik. Tapi malah yang penting itu bukan sudah ketemunya, malah bagaimana cara menemukannya gitu ya. Karena tidak mungkin diamalkan ilat tersebut kalau belum ditemukan. Gitu ya. Seperti tahu Zaifa, nggak mungkin menggauli seorang wanita kalau belum ketemu calon istrinya. Gitu ya. Ketemu dulu gitu, baru bisa ajak jalan bareng dan seterusnya gitu. Nah, jadi masalikul illah itu cara bagaimana menemukan ilat gitu ya, disebut masalikul illah. Tapi uniknya lagi dalam pembahasan istinbat ta'lil ini bukan hanya menemukan ilat untuk diterapkan di dalam proses qiyas, tapi juga kita akan pelajari bagaimana para ulama pun saling berdebat antara menerima ilat atau tidak, yang disebut dengan qawadihul illah. Nah, qawadul illat. Nah, di sinilah bab qawadul illat inilah yang sebenarnya dalam ilmu ushul fikih merupakan bab yang cukup menimbulkan polemik ya di kalangan usuliyun dalam bab qiyas. Dan saya ingin menegaskan di awal bahwa para ulama ketika menetapkan suatu hukum ya, kalaupun misalnya tidak menemukan sunnah Nabi dalam masalah tersebut,
ya bukan berarti tidak punya dalil. Bisa jadi dalil mereka adalah qiyas. Dan banyak orang yang salah memahami, ya kalau misalnya nggak ada sunnah Nabi, langsung bisa divonis bid'ah gitu kan. Padahal bisa jadi itu adalah qiyas. Nah, yang saya ingin tegaskan begini, Ustaz Uzaifah. Memvonis bid'ah dari suatu pendapat ulama yang didasarkan qiyas, itu adalah vonis yang datang dari orang yang tidak paham usul fikih. Gitu ya. Karena kalau misalnya kita tidak mau menerima qiyas ulama, caranya bukan dengan memvonis nggak ada sunnah nabinya, itu bukan ilmu namanya gitu. Tapi ada satu metode namanya disebut qawadihul illah. Ada metode bagaimana menolak qiyas ulama. Contoh misalnya begini. Ya, ini kan sering jadi perdebatan panjang juga ya. Di mazhab Syafi'i itu kan mereka mensunahkan juga azan dikumandangkan ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Ya, jadi azan dikumandangkan saat jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Memang sih sunnah nabinya nggak kita temukan, nggak ada hadis yang menjelaskan masalah itu gitu ya. Tapi kalangan mazhab Syafi'i yang membolehkan atau mensunahkan hal tersebut mengkiaskannya kepada azan yang dikumandangkan ketika bayi baru lahir gitu, dan itu ada hadisnya. Dan ini kias gitu ya, artinya kias kepada orang yang kias azan kepada azan kepada orang meninggal kepada azan manusia yang baru lahir. Nah, kalau dalam pandangan usuliyun ya, kalau kita misalnya nih anggaplah saya nggak setuju dengan pendapat mazhab Syafi'i gitu ya, yang tadi mensunahkan azan orang yang baru dimasukkan ke dalam liang lahat. Ya nggak setujunya itu jangan mengatakan nggak ada sunnah nabinya, nggak ada praktik nabinya gitu ya. Bukan begitu. Tapi kita lihat apa dasarnya. Oh, kias. Nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita membantah kias mereka? Nah, gitu. Jadi bukan dengan cara menuduh itu tidak ada sunnahnya gitu ya. Kalau kita mengatakan tidak ada sunnahnya, ya seakan-akan kita menuduh ulama yang berpendapat seperti itu adalah fasik. Karena fasik itu kan artinya berbicara tanpa ilmu, dan kias itu ilmu gitu. Nah, jadi artinya kalaupun kita tidak setuju, ada metodenya. Metodenya bukan dengan menuduh mereka berbicara tanpa dalil gitu. Tapi ya dalilnya kias, ya silakan bantah dengan metode bagaimana membantah kias. Nah, metode membantah kias ini dalam ilmu ushul fikih namanya disebut dengan qawadihul illah. Ya. Dan ini kalau di Libya, dua pembahasan ini adalah ilmu yang paling sulit ya dalam kajian. Semester sekarang semester 7. Anda masih di Libya? Masih, San. Oh, masih. Bahas ini lagi, San. Semester 7 bahas ini ya. Nah, itu paling sulit itu, paling berat itu materinya. Apalagi Ustadz, siapa yang ngajar sekarang? Sekarang yang ngajar Ustadz Badr. Oh, Ustadz Badr lebih enak. Kalau dulu di zaman saya Dr. Azazi, wah itu udah dosennya killer, materinya juga. Waduh, itu luar biasa. Jadi ini pembahasan paling sulit sebenarnya dalam ilmu ushul fikih ya. Disebutkan saya Dr. Azazi, dosen kita dulu juga pernah mengatakan begitu, bahwa pembahasan paling sulit dalam ilmu ushul fikih itu qiyas. Wa as'abuhu as-sabr wa taqsim. Dan yang paling sulit dari qiyas itu adalah as-sabr wa taqsim. Nah, as-sabr wa taqsim itu nanti adalah salah satu pembahasan masalikul illah. Jadi ini ya mudah-mudahan pakai bahasa-bahasa Indonesia yang lebih mudah dicerna, dengan contoh-contoh aja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya seperti itu. Jadi istinbat taklili ini ya kita membahas dua hal utama, yaitu bagaimana menemukan ilat dan bagaimana kita mempelajari cara ulama membantah qiyas ya. Nah, intinya itu pembahasannya gitu. Yang disebut dengan qawadul ilah. Sekarang kita masuk kepada klasifikasi istinbat taklili ya. Klasifikasi istinbat taklili. Jadi istinbat ta'lil ini bisa kita bedakan menjadi dua jenis ya, ada ta'lil tasyri'i dan ada ta'lil qiyasi ya. Nah, istinbat ta'lil tasyri'i ini maksudnya adalah seperti yang tadi kita sudah pahami dari definisi, yaitu menemukan ilat untuk terus diterapkan suatu hukum atau dasar ilat atau tidak diterapkan ketika ilatnya tidak ada. Intinya begitu. Dan inilah yang sering disebutkan oleh para ulama dengan kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Bahwa hukum itu ya ada dan tidaknya tergantung kepada illat, gitu kan? Jadi misalnya seperti yang mana kita contohkan, adanya sholat asar ya karena sudah ada illatnya, yaitu apa? Masuk waktu sholat asar gitu. Maka kalau waktunya udah maghrib ya nggak ada sholat asar karena sudah nggak ada illatnya lagi. Gitu. Nah sederhananya seperti itu gitu ya. Nah maka ini yang saya contohkan ini ya, ayat tentang masalah al-asnafut tamaniyah, ayat tentang 8 penerima zakat ya, yang mana masing-masing dari 8 penerima zakat ini mereka menerima zakat ya karena ada illat pada diri ke-8 pihak tadi gitu
Ya, yaitu Allah berfirman, innamas shadaqatul fuqara, ya, bahwa zakat itu diberikan kepada orang fakir. Berarti Ustaz Zefa, kapan seseorang itu menerima zakat? Kalau ada ilat yaitu al-faqru. Dia statusnya adalah Fakir. fakir. Tapi kalau misalnya nggak fakir, dapat zakat nggak? Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya bisa dapat, bisa nggak gitu ya. Yeah. Bisa dapat lewat ilat yang lain, gitu kan. Nah, bisa tidak, tapi secara pasti dia tidak akan dapat atas dasar ketiadaan ilat kefakiran. Nah, gitu ya. Ilat itu sama kayak sebab saja. Ya, sama. Dalam hal ini ilat ataupun sabab kadang disamakan oleh para ulama. Jadi artinya penerapan hukum atas sebab atau atas alasan diterapkannya hukum tersebut. Ya. Di sini kita menyamakan antara makna sabab dan ilat. Karena kalau dalam ilmu usul fikih pembahasan sabab bukan terkait dengan dalil, malah nanti terkait dengan hukum wadai. Iya. Kita bahas ya, dalam hukum wadai ada istilah sabab. Tapi sebenarnya antara sabab dan ilat ini punya titik temunya dalam bab qiyas ini atau dalam bab ta'lil ini, ya. Atau al-masakin, begitu juga seorang dapat zakat konsep zakat, gitu ya. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum. Nah, ini sudah kita bahas ini pada beberapa pertemuan yang lalu. Seorang itu mendapatkan diyakini oleh Khalifah Umar saat itu adalah karena kebutuhan Islam terhadap dukungan mereka. Nah, di zaman Umar kita kuat gitu, maka tidak memerlukan dukungan mereka. Maka Umar tidak memberikan zakat kepada mu'allaf. Ya. Wafir riqab, ya, orang berstatus budak, ya maka dia dapat zakat untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Jadi dia bisa membayar pada tuannya untuk membebaskan dirinya. Ya, tapi kalau hari ini nggak ada budak, ya nggak bisa. Kalau Zefa misalnya datang ke ambil zakat, saya mau dapat zakat. Apa sebabnya? Karena saya adalah budak. Ya nggak bisa. Suatu budak nggak ada lagi hari ini. Baik. Nah, itu. Jadi, intinya adalah 8 asnaf ini tadi, mereka mendapatkan zakat karena ada ilat di dalam diri mereka. Selama ilat itu ada, ya maka mereka sebagai mustahik. Ya, tapi kalau ketiadaan ilat, ya otomatis mereka tidak bisa mendapatkan zakat. Nah, jadi ini termasuk disebut dengan istilah ta'lil tasyri'. Jadi ta'lil tasyri' itu ya sebatas kita menemukan ilat untuk memberlakukan atau tidak memberlakukan hukum selesai. Ya. Tapi kalau untuk ta'lil qiyasi yang nomor 2, nah inilah yang kita sebut dalam pembahasan tentang dalil, ya, yaitu sebagai dalil qiyas. Jadi dia tidak berhenti pada menerapkan atau tidak menerapkan. Tidak berhenti sampai situ, tapi lebih jauh dia akan mencari persoalan baru, ya, persoalan baru yang tidak terjawab secara teks, secara istinbat bayani, secara mantuk ataupun mafhum di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tapi ditemukan, ya, kesamaan ilat dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, misalnya narkoba itu dengan beragam namanya, yang dulu pernah, seingat saya beberapa tahun yang lalu itu ya, ada seorang ada seorang yang kena tangkap sebagai pengkonsumsi narkoba, tapi nggak bisa diputuskan oleh hakim dia bersalah. Alasannya apa? Karena dalam undang-undangnya belum ada nomenklatur tentang keberadaan narkoba tersebut. Gitu ya. Nomenklatur itu maksudnya begini. Kan sekarang banyak tuh ya nama-nama baru untuk narkotika atau obat-obat yang bisa menyebabkan orang kehilangan kesadaran ya. Yeah. Banyak sekali kan nama-namanya sekarang ini. Nah, itu pernah dulu ada seorang artis nggak bisa dihukum gara-gara nggak ada namanya di undang-undang. Waduh. Gara-gara itu gitu ya. Jadi di undang-undang nggak tersebut namanya gitu. Tapi kalau dalam ilmu dalam hukum Islam, dalam ilmu usul fikih ya nggak ada masalah. Jadi selama sifatnya ada dan sama dengan khamr, ya jelas hukumnya adalah khamr kan gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalaupun misalnya ada orang yang mengatakan, oh opium itu nggak haram karena nggak ada dalam makanan sunnah, nah, ini dia nggak paham. Waduh. Gitu ya. Atau ganja nggak haram karena nggak ada dalam makanan sunnah. Ya memang betul sih dalam makanan sunnah nggak ada keharaman ganja, opium ataupun jenis-jenis ekstasi dan seterusnya itu nggak ada. Tapi dia memiliki sifat yang sama dengan apa yang disebut dalam Al-Quran, itu adalah khamr. Nah, kesamaan sifat inilah setelah ditemukan ilah diterapkan kepada persoalan yang tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah. Nah, jadi maka sekali lagi ta'lil qiyasi dia lebih luas lagi, bukan hanya menemukan ilah dan selesai, tapi juga menerapkannya kepada persoalan lain ya yang itu memiliki kesamaan dengan ilat yang ada dalam aturan yang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang kita sebut dengan dalil qiyas. Yang mana dalil qiyas ini kan sedikit saja saya mungkin mengulangi, dalil qiyas ya qiyas itu diterima atau dianggap sah kalau memenuhi 4 rukun. Ya, yang masing-masing dari 4 rukun ini ada syaratnya. Nanti syaratnya detailnya silakan lihat aja. Tapi saya menjelaskan 4 rukun saja. Yaitu apa? Pertama ada al-asal, ya, ada ketentuan syariat yang sudah ada dalam Al-Quran Sunnah seperti khamr misalnya,
Yang kedua ada hukmul asal, hukum terkait dengan asal. Khamar itu dilarang, hukumnya adalah Haram. Haram. Secara hukum taklifi dia haram, secara hukum wadai bisa dijatuhi hukuman cambuk. Baik. Ya, itu peminum khamar. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga dari kias adalah farak. Ya, farak itu masalah baru yang belum ada dalam Al-Quran Sunnah. Misalnya seperti narkoba. Ya, itu farak. Dan yang keempat, ini yang paling penting dalam istinbat ta'lili, yang keempat ini yang mau dibahas, yaitu illah. Yaitu apa? Sifat yang ada dalam yang ada dalam narkoba yang bisa diterapkan atau disamakan dengan hukum khamar. Nah, makanya qiyas itu kan definisinya adalah ilhaqu far'in bi aslin li'illatin jami'atin bainahuma. Ya, menyamakan hukum far' kepada hukum asal ya atas dasar kesamaan illat antara asal dan far'. Nah, itu kias gitu ya. Tapi sekali lagi seperti yang tadi saya katakan di awal, kita nggak bahas kias ya. Silakan nanti kaji dalam sesi dalil, itu sudah kita bahas kias itu apa definisinya secara sistematis, kemudian syaratnya, lalu apa jenis-jenis kias dan seterusnya ya. Tapi kita nanti akan bahas dalam istinbat ta'lil ini, dan secara khusus pada sesi ini adalah masalikul illah. Jadi ada dua pembahasannya. Silakan sampaikan Ustaz Zaifa. Ya, selain klasifikasi istinbat ta'lil ini, kita akan bahas dua yang lain, masalikul illah atau metode di dalam mencari illat, menemukan illat ya di dalam Al-Quran Sunnah untuk kemudian tetap diterapkan hukumnya atau dikiaskan kepada yang lain. Baik. Kemudian yang kedua adalah qawadihul illah, yaitu cara bagaimana membantah. Nanti akan kita pelajari bentuk bantahan-bantahan antara para ulama terkait dengan masalah illat kias, ya disebut dengan qawadihul illah. Nah, untuk masalikul illah ada dua. Jadi saya sebutkan dulu secara global. Masalikul illah ada dua, ada nakli, ada ijtihadi. Ya, jadi ditemukan lewat nas, nakli itu lewat nas, atau lewat ijtihad, lewat akal. Kalau yang berdasarkan nakli ada tiga. Ada nasun sharih, ada nasun zahir, ada ijma. Ya, sharih, nas sharih, nas zahir, dan ijma. Sedangkan kalau berdasarkan ijtihad ada empat. Nah, ada empat ijtihad, yaitu al-isyarah, al-munasabah, as-sabr wa taqsim, ad-dawaran. Nah, ini saya sengaja pakai bahasa Arabnya aja karena nerjemahnya sulit. Baik, benar. Begitulah, isyarah itu artinya apa, munasabah itu apa, itu kita jelaskan dalam bahasa itu. Tapi istilahnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan sekaligus bantu Ustaz Zaifa biar ujian usul fikih di semester 7-nya mudah. Nah, ini apa? Jadi secara umum masalikul illah itu ada 7. Ini yang populer ya. Sebenarnya masalikul illah itu dalam kitab usul fikih cukup banyak ya. Tapi yang populer dan apa namanya sering diulang-ulang dalam kitab usul fikih ini ada 7 ini tadi. Ya, 3 terkait dengan nakli atau terkait dengan nas atau langsung ditemukan dalam teks. Kemudian 4 terkait dengan metode menggunakan akal gitu ya. Nah, sedangkan kalau qawadihul illah atau cara bagaimana membantah kiasnya para ulama ini ada 12. Wah. Nah, ini yang paling banyak ini, istifsar, mumana'ah, taksim, munaqadhah, tarkib, fasal i'tibar, fasal wada', mu'aradah, ada mutaksir, al-kasru, al-qalbu, dan al-qawlu bil mujab. Sebenarnya ada 13 sebenarnya. Nanti mu'aradah itu ada 2 ya. Mu'aradah yang nomor 8 itu ada 2. Jadi detailnya sebenarnya ada 13. Nah, ini mudah-mudahan pertemuan yang akan datang selesai 11 ini. Amin. Saya khawatir waktu juga sebenarnya. Tapi mudah-mudahan selesai lah. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan masalikul illah saja. Masih ada waktunya nggak, Ustaz? Masih ya 10 menit lah. Baik. Nanti sambil pertanyaan juga. Baik. Baik, ini agak saya sedikit percepat lah ya. Maksudnya kan ada 7 pembahasan, lumayan panjang. Nah, jadi masalikul illah, sebenarnya masalikul illah itu bisa dibagi menjadi 7, atau bisa juga dibagi menjadi 2 ya, nakli ijtihadi tadi. Kemudian nanti nakli ada 3. 2. Maaf, nakli ini ada 2 ya, nas dan ijma, tapi nas tadi ada 2, ada nas sharih, ada nas zahir ya. Kalau tadi yang kita tampilkan di slide sebelumnya kan langsung didetailkan ya. Yeah. Jadi nakli ada 3, ada nas sharih, ada nas zahir, ada ijma. Nah, ini saya buat untuk yang berikutnya ya sebenarnya mirip saja, tapi itu klasifikasi nas dibagi 2 gitu aja. Jadi kalau nas nanti ada 2, ada nas sharih, ada nas zahir ya. Baik, tampilkan. Jadi
cara mengetahui ilat pertama lewat nakli, dan nakli ada nas, ada ijma, dan lewat nas ada dua. Pertama nas sharih, kedua nas zahir. Apa sih yang dimaksud dengan nas sharih? Ya. Nah ini maksud contohnya juga. Jadi nas sharih itu sebenarnya adalah metode terkait dengan bagaimana kita menemukan ilat secara tekstual, ya, kepada teks yang sudah secara tekstual tadi menunjukkan ilat dengan jelas dan pasti. Ya, sekira tidak mungkin diarahkan pada selain statusnya sebagai ilat. Karena kita pada pembahasan istinbat bayani kan pernah menjelaskan ya bahwa nas itu artinya adalah teks yang cuma punya satu makna dan itu pasti. Tidak mungkin tidak mungkin dia lebih dari satu makna. Jadi yang dimaksud dengan nas sharih itu artinya adalah dalam teks sendiri kita sudah menemukan ya suatu ungkapan yang secara pasti itu menunjukkan ilat, gitu ya, menunjukkan itu adalah ilat. Nah dalam hal ini kalau dalam Al-Quran atau hadis Nabi misalnya, setiap kali kita menemukan ayat atau hadis misalnya di situ ada kata-kata li'illati kadza, ya atas kalau dalam terjemahan Indonesia karena alasan demikian, atau lisababi kadza karena sebab demikian, atau min ajli au li ajli, ya yang biasa diterjemahkan oleh karena. Kemudian kai atau likaila, ya agar, supaya, ya agar ini maksudnya bukan agar makanan ya, bukan agar agar maksudnya ya supaya gitu ya. Nah itu kalau menemukan kata begini ya sudah menunjukkan itulah ilatnya gitu ya. Atau misalnya ditemukan idzan, dalam Al-Quran kita temukan kata idzan yang biasa diterjemahkan kalau demikian bla bla bla. Nah itu berarti ilatnya apa? Nah itu sudah seperti itu gitu ya. Ini namanya disebut dengan cara menemukan ilat secara sharih, karena 4-5 istilah ini tadi sudah secara jelas dalam bahasa Arab yang untuk menyebutkan apa ilat gitu ya. Nah contoh misalnya dalam surah Al-Hasyr ayat 7 Allah SWT menjelaskan hukum tentang pembagian fai, ya. Fai itu harta rampasan perang yang didapatkan oleh umat Islam tidak melalui perang. Jadi musuh langsung menyerah ketika diserang tanpa ada perlawanan, itu namanya disebut dengan fai gitu ya. Tapi kalau misalnya ada peperangan, namanya disebut dengan ghanimah atau disebut dengan nafal, dan soal Anfal itu disebutkan. Nah ini terkait dengan fai ya. Jadi Allah mengatakan ma'afa Allah ala rasulihi min ahlil qura, dan apa yang Allah berikan dari rampasan perang kepada kalian ya yang berasal dari penduduk kota-kota yang sebenarnya penduduk ini tidak ikut perang gitu ya, tapi mereka ya berada di wilayah perang gitu, artinya dikuasai oleh umat Islam. Misalnya di zaman Umar bin Khattab itu banyak wilayah, di wilayah Syam, di wilayah Mesir, itu tanah-tanah pertanian ya yang berada di wilayah jajahan Romawi yang dikuasai oleh umat Islam. Itu namanya disebut fai. Karena penduduk kotanya, petaninya nggak ikut perang gitu kan. Tapi ya karena di wilayah perang ya akhirnya jadi rampasan perang. Nah gitu ya. Nah, maka Allah mengatakan, maka kalau engkau mendapatkan hal tersebut, falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil. Itu akan diberikan kepada Allah Rasulnya, artinya sebagai baitul mal, atau kepada lidil kurba, keluarga Nabi SAW, atau kepada orang yang membutuhkan, anak yatim, miskin, dan ibnu sabil. Nah ini ayat ini Ustaz Uzaifah dijadikan dalil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau membuat kebijakan bahwa tanah-tanah pertanian yang dikuasai oleh mujahidin di wilayah Syam saat itu yang sangat luas sekali, kata Umar bin Khattab tidak dibagikan kepada para mujahid. Padahal itu adalah rampasan perang gitu ya. Baik. Di zaman Umar itu tidak dibagikan. Namanya disebut dengan al-ardus sawat. Al-ardus sawat. Jadi banyak tanah yang saat itu dikuasai oleh para mujahid, tapi kemudian Umar punya kebijakan nggak diberikan kepada mereka, tidak diberikan sebagaimana ghanimah. Nah saat itu sebagian sahabat ada yang menolak, ya seakan-akan Umar ini menentang ayat ghanimah dalam soal Anfal, gitu ya. Nah, Umar dianggap menentang. Di antara yang menentang malah diantaranya adalah sahabat Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah saat itu malah menolak pendapat Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab kemudian menggunakan ayat yang lain, yaitu ayat ini masalah fai. Karena kalian mendapatkannya tidak lewat perang, penduduk petani mereka, petani di sana itu tidak ikut perang gitu kan. Jadi ya ini fai gitu kan. Dan alasannya kenapa tidak diberikan kepada mujahidin? Nah disinilah Umar ya dengan pandangan kedepannya mengatakan kaila yakuna dulatan bainal agniya. Alasannya ini, ilatnya itu tidak dibagikan kepada mujahidin. Alasannya adalah kaila yakuna dulatan bainal agniya. Ya karena yang ikut perang kan nggak semua orang gitu ya. Kalau semuanya diberikan kepada mujahid, yang kaya ya hanya dari kalangan mujahidin aja gitu kan. Yeah. Nah, bagaimana dengan kas negara, bagaimana dengan penduduk asli yang bisa jadi mereka masuk Islam tapi tanahnya udah dirampas diberikan kepada
mujahid gitu kan. Nah, akhirnya di zaman Umar bin Khattab tanah-tanah itu tetap diberikan kepada mereka, tapi penghasilannya nanti dibagi dua. Yang satu untuk keperluan negara, yang satu untuk keperluan pemilik tanah. Nah, di sinilah nanti Imam Abu Yusuf menulis satu kitab namanya Al-Kharraj. Nah, jadi Al-Kharraj itu sebenarnya adalah hasil kebijakan Umar bin Khattab atas tanah-tanah yang dirampas dalam perang. Gitu ya. Tujuannya apa? Pandangan Umar ke depan. Karena kalau misalnya tanah itu diberikan kepada mujahid, ya udah orang nggak punya tanah lagi, cuma pilih apa yang dimiliki oleh mujahid keturunannya aja gitu kan. Padahal ya yang namanya umat Islam kan bukan hanya mujahidin saja. Gitu. Dan yang tujuan terpenting juga adalah ya agar mujahidin di sini ikhlas, karena mereka jihad fisabilillah bukan untuk menguasai kekayaan manusia. Nah, jadi intinya kenapa kok fai itu tidak diberikan oleh Umar ya pada masa beliau kepada para mujahidin yang awalnya ditolak oleh para sahabat? Nah, beliau mengatakan karena fai itu illatnya adalah kaila yakuna dulatan bainal aghniya, agar harta itu tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja. Jadi biar terdistribusikan secara merata. Nah, dia seperti itu. Jadi kaila ini ya sudah menyebutkan ilat istilahnya gitu ya. Tapi yang saya tegaskan begini ya, ilatnya bukan kaila ya. Kaila itu adalah teks yang menunjukkan kepada ilat. Nah, ilatnya ya itu tadi dulatan bainal aghniya. Nah, itu ilatnya di situ ya. Tapi kaila adalah petunjuk kepada ilat. Nah, itu. Ini nas soreh ya. Contohnya nggak terlalu membumi ya, karena nggak ada perang lagi sekarang nih. Tapi ya seperti itulah cara memahami ayatnya itu. Nah, biar gini Ustaz Uzaifah, karena kebijakan Umar yang tadi saya ceritakan itu juga menjadi alasan ya sebagian kalangan liberal menisbatkan kepada Umar sebagai bapak liberal pertama, gitu. Karena dianggap menolak ayat tentang Anfal, gitu ya, menolak ayat tentang Ghodimah. Tapi sekali lagi itu terbantah karena Umar tentunya adalah sahabat yang paling takut untuk mengatakan sesuatu tanpa dasar syariat yang diterima, gitu kan. Nah, salah satunya adalah ya itu tadi dalil yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua nas zahir. Nah, kalau nas zahir ini dia petunjuk ilatnya ditemukan secara teks, hanya saja petunjuknya ini tadi memungkinkan untuk memiliki dua tujuan. Bisa untuk sebagai petunjuk kepada ilat atau malah sama sekali tidak. Nah, gitu ya. Kalau kita bicara istinbat bayani, kan ada istilah zahir. Zahir itu kan artinya satu teks yang punya dua makna. Ya, satunya adalah kuat, satunya lemah. Nah, ini juga mirip ini. Ya, jadi nas zahir sebagai metode menemukan ilat itu bisa jadi betul-betul dia dapat menemukan ilat atau tidak sama sekali. Tidak seperti nas sharih. Gitu ya. Nah, maka definisinya adalah petunjuk nas yang berdasarkan teks di mana dalam teks tersebut terdapat peluang antara untuk bisa menjadi ilat atau tidak. Nah, itu jadi dia sifatnya muhtamal, sifatnya tidak pasti gitu ya. Nah, contohnya misalnya apa? Misalnya adalah kalau kita menemukan di dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi ada huruf fa. Ya, fa innahu misalnya. Nah, itu berarti menunjukkan kepada ilat atau tidak. Tapi ini yang saya contohkan secara pasti sudah menunjukkan kepada ilat. Karena ini contoh ilat gitu ya. Misalnya Nabi SAW itu pernah memerintahkan, ada salah seorang sahabat dalam ceritanya Ibnu Abbas, ada salah seorang sahabat ketika melakukan ibadah haji bersama dengan Nabi SAW, beliau ini kena musibah. Saat berada di Arafah sedang wukuf, ya beliau ini terjatuh dari untanya atau dari tunggangannya hingga kemudian sampai patahnya lehernya patah gitu ya. Bukan putus gitu. Jatuh patah gitu ya. Ya bukan putus dalam arti putus, tapi patah tulangnya atau apa. Meninggal. Artinya begini, kasusnya ini adalah ada seorang yang meninggal saat sedang haji, lagi pakai baju ihram, gitu ya. Nah, maka kemudian Nabi SAW merintahkan kepada para sahabat, "Igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayn." Mandikan dia dengan air dan campuran daun bidara, lalu pakaikan dua kain kafan, ya. Wala tuhannituhu wala tukhammiru ra'sahu. Nah, yang menjadi perbedaan antara cara mengkafani orang yang meninggal saat haji dengan umumnya di luar orang yang melakukan ibadah ihram haji adalah kalau untuk yang sedang melakukan ihram haji, kepalanya tidak boleh ditutup. Wala tukhammiru ra'sahu, kata Nabi SAW. Jadi orang yang sedang dikafani dan dia belum selesai hajinya karena meninggal saat ibadah haji, maka kafannya hanya sampai ke leher saja. Nah, padahal kan kalau misalnya yang di luar yang bukan ihram kan ya tentu dipocongin gitu. Di kepalanya kan dipocongin gitu.
Nah, yang menjadi persoalan begini, apa alasannya? Kenapa kok beda? Gitu kan? Nah, maka kemudian Rasul mengatakan fa innahu, karena iya. Nah, berarti kan sudah menuju kepada apa alasan diterapkannya hukum itu gitu kan? Baik. Berarti fa innahu itu menunjukkan kepada ilat. Nah, ilatnya apa? Yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Allah akan bangkitkan nanti di hari kiamat dalam kondisi mengucapkan talbiyah. Maksudnya adalah dalam kondisi Labbaik. Jadi mengucapkan talbiyah labbaik Allah itu maksudnya sedang menggunakan pakaian ihram. Nah, jadi kalau yang mau nanti di hari mahsyar dia tidak telanjang, ya meninggalnya saat ihram haji aja. Iya. Kan lagi bajunya apa gitu ya. Rencana. Ya kalau Allah takdirkan ya alhamdulillah. Adalah kebaikan. Gitu. Masya Allah. Tapi ya tetap kalau mau selamat ya doakan keselamatan juga. Gak rugi lah. Dan karena kalau yang selamat ya dapat surga kan, karena tidak ada pahala bagi orang yang hajinya mabrur kecuali surga. Gitu. Tapi kalau nggak selamat dalam arti meninggal saat haji ya pahalanya besar juga. Gitu. Jadi dua-duanya kebaikan. Baik. Nah, jadi intinya ini alasannya kenapa tidak ditutup kepalanya saat dikafani. Baik, masih ada waktu nggak Soalnya? Oh, udah 23. Udah 23 gimana San? Ijma. Mungkin kita tutup dengan ijma. Iya, ijma. Karena ini masih nakli ya. Iya. Nah, kalau untuk ijma, contohnya misalnya adalah ilat yang ditemukan tidak secara teks, tapi ulama sepakat atas suatu hadis di mana Nabi SAW mengatakan la yaqdiyanna hakamun baina itsnaini wa huwa ghadban. Kata Nabi SAW, tidaklah boleh seorang hakim memutuskan suatu perkara antara dua pihak yang berperkara ketika si hakim ini dalam kondisi marah. Marahnya itu bukan marah karena marah dengan persoalan yang dihadapi ya, misalnya marah karena persoalan yang lain. Jadi dia baru pulang dari rumahnya lagi sedang marah sama istrinya gitu ya. Tapi marahnya nggak reda-reda gitu ya. Datang ke kantornya masih marah aja gitu. Nah, hakim yang seperti ini nggak boleh memutuskan perkara gitu. Ya, alasannya apa? Kata para ulama, ilatnya adalah yaitu tashwisul fikri. Ya, karena akalnya, cara berpikirnya masih goncang, belum stabil gitu ya. Nah, maka kalau misalnya cara berpikirnya belum stabil, kan efeknya adalah ketidakadilan yang nanti bisa jatuh. Bisa ya, gara-gara marah ngelihat salah satu dua orang yang berperkara mirip istrinya, wah itu yang dijatuhin gitu ya. Kan bisa jadi gitu, namanya setan gitu. Atau misalnya namanya pas kebetulan sama dengan orang yang lagi dia marahin, nah itu repot gitu. Wah, parah. Iya, akhirnya ya nggak boleh. Makanya Islam menetapkan, karena hakim yang berbuat zalim yang tidak sesuai dengan aturan yang dibenarkan kan termasuk yang diancam gitu kan, dengan neraka. Kata Nabi SAW ada 3 hakim, 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Yang masuk neraka adalah yang menghukumi secara zalim, yang kedua menghukumi karena kebodohan. Nah ini kan artinya ada ancaman khusus gitu ya. Jadi maka tidak boleh dia menetapkan hukum saat pikirannya, akalnya masih goncang gitu. Nah yang jadi pertanyaan begini, apakah hanya berlaku saja kepada hakim yang marah? Bagaimana kalau hakimnya lagi lapar? Nah gitu ya. Atau hakimnya lagi sedih karena misalnya bapaknya meninggal gitu ya. Pas bapaknya meninggal, ya hari itu ada jadwal ada jadwal kasus gitu ya. Jadi apakah juga berlaku gitu ya. Nah, maka dalam hal ini para ulama menyepakati bahwa dilarangnya hakim itu menetapkan hukum adalah ghadban tadi kan, dalam kondisi marah. Nah, marah itu adalah ijma atas ilat ketidakbolehan hakim memutuskan hukum. Nah, jadi ijma para ulama, alasan kenapa hakim tidak boleh memutuskan hukum adalah karena dia marah. Nah, setelah itu marah itu kenapa? Ya karena tashwisul fikri, karena akal yang goncang. Nah, secara taklili selesai. Secara taklil selesai pada wilayah ditemukan alasannya karena akalnya yang goncang. Tapi secara kiasi diterapkanlah kepada hukum yang lain, yaitu kondisi-kondisi yang mirip seperti orang marah. Seperti lapar, sedih, atau apa misalnya contoh lainnya. Lapar, sedih, atau lagi kesem-sem sama wanita lain misalnya, karena dia belum nikah gitu. Baik. Nah, ini kondisi-kondisi yang membuat akalnya lagi nggak stabil lah gitu ya. Nah, terlalu gembira mungkin saya bisa. Terlalu bergembira yang akhirnya intinya berakibat kepada ketidakadilan yang atas putusan hukum yang nanti diterapkan. Nah, jadi itu atas dasar ijma. Maka ilat bahwa ghadban dan tashwisul fikri itu adalah ilat tidak bolehnya menetapkan hukum, kata para ulama adalah dasarnya ijma. Nah, jadi ijma bisa dijadikan dasar untuk menetapkan ilat gitu ya. Mungkin ini ada contoh lain misalnya ya. Contoh
balik lagi. Contoh lainnya misalnya di sini kita tutup saja di sini ya. Karena waktunya yang tidak cukup. Ijtihad ini ada 4 penjelasan cukup panjang. Mungkin nanti bisa kita bahas pada pertemuan yang lain. Besok ya. Insya Allah besok. Berarti masih dalam bab istinbat ini ya. Iya. Istinbat masalikul illah. Nah, jadi kalau untuk contoh yang terakhir ini sebagai penutup, kias hak mendahulukan perwalian nikah saudara kandung atau saudara sebapak kepada hak waris. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita ingin menikah, bapaknya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal gitu kan, pamannya sudah meninggal, intinya dia boleh nanti diwalikan oleh saudaranya. Nah, saudaranya kan ada 3, ada saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Kalau dalam hukum waris, hak waris saudara kandung lebih utama daripada saudara sebapak. Kalau dalam hukum waris, tapi kalau dalam perwalian kan nggak ada ketentuan seperti itu, maka dikiaskanlah kepada waris. Kalau ada saudara kandung dan saudara sebapak, maka yang lebih pantas untuk menjadi wali adalah saudara kandung. Nah, kenapa? Berdasarkan ijma. Nah, jadi kiasnya adalah ilatnya ditemukan melalui ijma. Nah, itu. Jadi di sini yang kita sebut masalik ijma itu sendiri. Gitu. Ini masalik ilah dalam atau menggunakan nakli ya. Insyaallah nanti berdasarkan ijtihad akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik. Oke, baik. Syukran jazakumullah khairan pada Ustaz Isnan Ansori ini. Materinya emang agak wah ya, Ustaz. Tapi di dalamnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjawab gitu, yang selama ini mungkin kita tanyakan. Baik, langsung saja nih karena waktunya sangat terbatas, kita mungkin buka pertanyaan dari yang lawyer. Yang dari raise hand dulu, kemudian mungkin di chat nanti ada kita seimbangkan. Bapak Denny, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya masih bingung kalau kias itu ulama kan bisa mengkiaskan dari hukum syariah itu. Maksudnya itu bagaimana cara menentukan suatu hukum syariah itu bisa diluaskan dengan kias gitu. Contohnya misalkan zakat. Kita tahu kan kalau Yusuf Qaradawi itu fikih zakatnya termasuk yang meluas-luaskan dengan kias Ustaz. Nah itu bagaimana kita menentukan suatu hukum syariah itu udah ta'abudi, nggak boleh berubah lagi, dan bagaimana yang boleh dikiaskan sehingga lebih diluaskan. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat masalah Umar tadi, Umar itu kebanyakan beliau itu mengalihkan suatu hukum ke hukum yang lainnya berdasarkan maqasid syariah Ustaz. Nah di sini kan kalau lihat tadi dia dengan ilah juga sebenarnya kan, apakah ada kesamaan antara ilah dan maqasid syariah Ustaz? Ya itu aja Ustaz. Baik, pertama untuk memastikan suatu perkara asal istilahnya dalam bab qiyas ya, suatu yang sudah ada hukumnya di dalam teks, yaitu disebut dengan asal dalam 4 rukun qiyas, apakah dia bisa dikiaskan atau tidak, yang tadi disebut dengan istilah ta'abudi atau tidak, sebenarnya ini juga wilayah ijtihadi. Ya. Jadi artinya ya bisa saja ijtihad ini kemudian pada kesimpulan ijma, bisa juga pada kesimpulan yang disepakati bukan ta'abudi, atau bisa jadi masuk dalam ranah ikhtilaf. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Jadi suatu perkara yang sudah ada dalil syar'inya secara langsung dalam Al-Qur'an Sunnah, dalam bab apa saja, tidak mesti dalam bab non ibadah, bahkan ibadah juga mayoritas ulama berpendapat bisa dikiaskan. Ini bisa 3 kemungkinan, bisa disepakati dia ta'abudi maka tidak bisa dikiaskan, bisa disepakati dia ijtihadi maka bisa dikiaskan, bisa juga diperselisihkan apakah dia ta'abudi atau ijtihadi. Nah, jadi 3 kemungkinan ini akan ada gitu ya. Misalnya contohnya disepakati ta'abudi, rakaat salat ta'abudi, dan itu ijma. Ya, bahwa tidak boleh misalnya ada orang salat zuhurnya itu 2 rakaat atas dasar qiyas kepada subuh misalnya. Ya nggak bisa gitu. Karena jumlah rakaat ini ijma itu ta'abudi gitu ya. Atau misalnya disepakati adalah ijtihadi, maka bisa dikiaskan. Misalnya seperti zakatul fitr menggunakan utul balad. Zakat fitrah menggunakan makanan pokok setempat. Yang di zaman Nabi nggak ada beras misalnya, tapi bisa dikiaskan kepada apa yang ada di zaman Nabi, dan semua ulama sepakat gitu kan. Termasuk yang membolehkan uang kan pada dasarnya sepakat juga boleh pakai beras gitu ya. Ini nggak ada masalah. Nah, ini termasuk wilayah ijtihadi yang sifatnya ijma, itu bisa. Tapi ada juga wilayah yang dia ikhtilaf. Nah, wilayah ikhtilaf inilah yang mungkin banyak terjadi melainkan khilafiyah. Misalnya dalam masalah perluasan harta yang wajib ditunaikan zakatnya gitu ya. Nah, dalam masalah ini para ulama, kalau kita bicara fikih perbandingan mazhab dalam bab zakat, tentunya kita harus memahami dulu titik kesepakatannya apa ya. Jadi misalnya nih, para ulama sepakat ada 6 jenis harta yang dizakati, naqdain,
emas perak, kemudian zuruk wal thimar, ya pertanian, lalu mawashi peternakan, lalu kemudian tijarah, urut tijarah, barang perniagaan, rikas dan ma'din misalnya. 6 ini kan disepakati gitu ya. Nah, di luar 6 ini kan nanti khilafiyah. Nah, ketika khilafiyah, yang menjadi titik perbedaan ulamanya adalah apakah 6 yang disepakati tadi adalah ta'abudi yang nggak bisa dikiaskan atau bisa dikiaskan. Nah, maka ada 2 mazhab di sini, ada yang membolehkan kias, ada yang tidak. Nah, ini masuk dalam varian yang ketiga tadi yang memang wilayahnya ikhtilaf. Malah dari 6 jenis zakat ini tadi persatuannya pun diperselisihkan, gitu ya. Contoh, misalnya zakat pertanian. Kalau untuk zakat pertanian, ya antara jumhur ulama dan mazhab zahiri berbeda pendapat. Kalau mazhab zahiri mengatakan zakat pertanian hanya terbataskan kepada 4 jenis pertanian saja yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yaitu kurma, kemudian zabib, kismis, lalu gandum dan bur. 4 ini saja, ya. Gandum itu disebut syair, bur itu jelai ya dalam bahasa Indonesia jelai. Jadi mazhab zahiri mengatakan di luar 4 ini nggak bisa, karena kata mereka ini ta'abudi. Gitu ya, di zaman Nabi 4 inilah gitu, nggak bisa yang lain. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan 4 produk pertanian bisa dikiaskan, maka kemudian tidak hanya 4 ini saja. Yang jadi persoalan berikutnya, jumhur ulama akhirnya nanti berbeda lagi. Apa ilatnya dikiaskannya 4 ini tadi gitu kan? Nah, kalau mazhab Hanafi mengatakan ilatnya karena itu adalah tanaman, maka semua tanaman wajib dizakati. Nah, itu mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab jumhur ulama, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan bukan sekedar tanaman, tapi tanaman yang qutul balad dan muddakor, makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Buah-buahan dalam mazhab Hanafi wajib zakat, tapi dalam mazhab jumhur tidak wajib zakat. Dan secara mutlak selain 4 ini tadi dalam mazhab zahiri tidak bisa dizakat. Nah, jadi intinya ada 3 varian tadi ya. Lalu bagaimana kita memastikan 3 varian ini ya kembali kepada ijtihad ulama masing-masing gitu ya. Artinya ada yang disepakati atau ada yang disepakati bisa dikiaskan, disepakati tidak bisa dikiaskan, dan diperselisihkan apakah bisa atau tidak. Nah, detailnya ya silakan dikaji dalam buku fikih gitu ya. Type ini satu. Yang kedua terkait dengan maqasidus syariah yang kaitannya dengan ilat. Ya, sebenarnya begini, ini sempat juga pernah ditanyakan kalau tidak salah saat membahas sehingga saya pernah ada yang menanyakan juga ya. Jadi saya mengatakan begini, sebenarnya antara ilat dan maqasidus syariah itu titik perbedaan dan titik persamaannya adalah hanya dalam wilayah al-umum wal khusus. Ya. Artinya begini, setiap maqasidus syariat itu adalah illah syariah. Gitu ya. Tapi terbalik. Setiap illat syariat pada dasarnya adalah maqasidus syariah. Tapi tidak setiap maqasidus syariah yang keliput malah. Artinya begini ya, Ini dari sisi keumuman dan kekhususannya dalam arti maqasidus syariah itu lebih luas daripada illat. Nah, saya tegaskan, maqasidus syariah itu lebih luas daripada illat dalam bab qiyas. Karena begini, penerapan hukum-hukum yang tidak didasarkan kepada qiyas itu juga pada dasarnya bagian dari maqasidus syariah. Contoh, sholat zuhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Nah, saya tanya, ini termasuk maqasidus syariah nggak, Ustaz Zefa? Tidak, Ustaz. Termasuk, astagfirullah. Ini saya masih di abang-abang. Karena gini, kita sholat zuhur 4 rakaat dan sholat subuh 2 rakaat itu masuk maqasidus syariah dalam bab hifdzuddin, menjaga agama sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, gitu kan? Tapi apakah kemudian sholat zuhur 4 dengan sholat subuh 2 rakaat itu termasuk persoalan yang bisa dikiaskan? Tidak. Enggak gitu kan? Nah, artinya ta'abbudi itu termasuk maqasidus syariah. Tapi ta'abbudi tidak menjadi ranah qiyas. Saya tegaskan ya. Wilayah syariat yang ta'abbudiyah seperti jumlah rakaat sholat tadi itu termasuk wilayah maqasidus syariah. Tapi kalau untuk yang bersifat non ta'abbudi ini wilayahnya adalah qiyas. Wilayahnya qiyas. Makanya nanti ketika kita bicara istinbat istislahi dalam bab yang ketiga, maka sebenarnya istinbat istislahi ini masuk di dalamnya juga istinbat bayani, istinbat ta'lili, dan setiap dalil yang mukhtalaf seperti istihsan, maslahah mursalah dan seterusnya. Gitu. Hanya saja para ulama nanti membatasi ya intinya yang tidak ada secara bayan dan ta'lil saja. Gitu. Karena dia akan menjawab persoalan yang belum ditemukan secara bayani atau secara ta'lili. Jadi intinya maqasidus syariah itu lebih luas daripada sekedar bicara ilat. Gitu. Tapi sebenarnya ilat juga bagian dari maqasidus syariah. Berarti benar Ustaz Antum, Ustaz. Semua ilat itu masuk maqasidus syariah juga, Ustaz. Ya, tapi maqasidus syariah tidak
secara tidak semuanya. Ya, Iya. tapi begini, maqasidus syariah itu juga termasuk ilat juga dalam, atau ilat itu lebih luas juga daripada maqasidus syariah. Tapi yang saya maksud dengan ilat di sini adalah ilat dalam wilayah qiyas ya. Baik. Ilat dalam wilayah qiyas gitu. Jadi bukan ilat dalam arti yang umum, hanya dalam bab qiyas saja. Baik. Jadi qiyas itu termasuk maqasidus syariah juga gitu. Tapi ada wilayah maqasidus syariah yang tidak bicara atau tidak dikaitkan dengan qiyas. Benar, wilayah ta'abud. Makanya kan ada kaidah la ijtihada atau la qiyas sama annas. Kaidah gitu kan. Tidak boleh mengkiaskan sesuatu yang sudah mansus artinya sudah nas yang tidak bisa lagi dikiaskan. Nah, ini apa namanya? Dia terbatas gitu kalau bicara ilah. Ya, begitu mungkin. Syukran Ustaz, jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, syukran Ustaz Isnan, Masya Allah. Jadi ini dari chat juga kayaknya nggak ada nih, Ustaz. Mungkin dari pemirsa ada yang mau raise hand. Waktunya juga udah lewat nih, Ustaz. Mungkin kita cukupkan aja ya, Ustaz ya. Kalau karena belum selesai juga, insya Allah nanti lanjutan masalah ilah kedua. Iya, insya Allah ya, Ustaz. Menarik sekali tadi, agak bingung juga. Oke. Baik, syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Isnan. Sebelum kami tutup, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama tentang kelanjutan dari kajian Ustaz Isnan yang insya Allah bakal membahas tentang ijtihad. Masalik ilat sesi kedua ya. Masalik ilat sesi kedua, insya Allah besok pada jam yang sama. Insya Allah. Saya dan Bang BNI Syariah. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Dari Ustaz Isnan sore juga sudah selesai, Ustaz? Ya, cukup. Cukup, Ustaz ya. Baik, baik, untuk waktu kita tutup kajian kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta